warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fitri Lelasani dengan NIM 211251095. Aku sendiri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di sini aku bakal menyampaikan atau mengedukasikan sebuah materi yang berjudul hentikan perundungan, atau biasa yang orang sebut sih stop bullying. Nah, sebelum masuk ke materi yang utama, kita tuh perlu tahu apa sih itu perundungan. Perundungan sendiri adalah hal agresif yang lebih condong kepada menyerang, yang dilakukan dengan cara berulang kali oleh individu ataupun kelompok untuk menyakiti, merendahkan, bahkan sampai mengintimidasi orang lain dengan cara memanfaatkan ketidakseimbangannya kekuatan satu sama lain. Banyak sifat yang mereka buat, itu mulai dari fisik, verbal, sosial, bahkan di zaman sekarang yang menggunakan banyak sosial media, mereka menggunakannya secara hal yang salah atau biasa disebut dengan cyberbullying. Kalian pernah berpikir nggak sih kenapa sih orang-orang itu memilih untuk membuli orang lain? Nah, ada beberapa penyebab nih yang membuat pemikiran dia tuh malah ingin menyakiti orang lain. Yang pertama, pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. Biasanya ini ketika kita masih kecil, nah kita melihat orang yang berkelahi, entah itu video ataupun secara langsung, itu membuat pola pikir kita sendiri tuh akan jadi lebih tertuju kepada kekerasan. Yang kedua, adanya kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras. Contohnya, ketika anak membuat suatu kesalahan, orang tua tidak langsung menegurnya, melainkan memarahinya dengan cara memukul, bahkan melempar suatu barang yang membuat anak menyimpan suatu emosi, tetapi mereka tidak bisa meluapkan emosi mereka kepada orang tua tersebut. Akhirnya mereka meluapkan emosinya tersebut kepada orang lain. Kurangnya perhatian dari orang tua atau orang sekitarnya. Mereka berpikir dengan cara mereka meluapkan emosinya dan mereka membuli orang lain, perhatian dari orang tuanya itu akan datang secara langsung. Mereka hanya mencari perhatian orang tuanya. Dia ingin terlihat populer. Maksud dari populer di sini itu apa sih? Nah, orang akan mengenali dia sebagai orang yang mungkin nakal atau apa, tapi itu adalah sebuah kebanggaan yang mereka miliki, seolah-olah dia memiliki sebuah kekuasaan dalam sebuah kelompok tersebut. Maka dari itu dia tidak mempunyai cara lain, karena dia hanya memiliki kekuatan yang lebih dari orang lain hingga melakukan kekerasan terhadap orang lain tersebut. Karena tadi kita sudah membahas nih alasan kenapa sih orang-orang kok mau aja gitu membuli orang lain, padahal ada loh dampak yang diterima oleh korban tersebut. Nah, yang pertama masalah kesehatan mental. Contohnya seperti kecemasan, depresi, stres, karena banyaknya sebuah lontaran negatif, entah itu perkataan atau perilaku dari pembuli tersebut. Untuk yang kedua, adanya masalah kesehatan dalam fisik. Contohnya seperti sakit kepala, bahkan sampai gangguan pencernaan, karena banyaknya pikiran yang dia terima, pikiran negatif yang membuatkan sakit kepala dan gangguan pencernaan ini terjadi pada korban tersebut.
dari materi sebelumnya sudah saya sampaikan, ada nggak sih cara supaya kita sembuh dari penyakit membuli orang lain ini? Nah, tentunya ada. Yang pertama, kembangkan sifat empati. Maksud dari kembangkan sifat empati itu seperti apa sih? Nah, jadi kita harus mampu untuk bertukar posisi. Maksudnya, bagaimana pembuli itu menjadi korban? Apakah layak diperlakukan seperti itu? Untuk yang kedua, tindakan percaya diri. Bukan percaya diri maksud dari kita harus percaya diri nih buat ngalahin orang lain, bukan. Tapi percaya dirilah bahwa diri kita mempunyai skill yang lebih dari orang lain. Ya, contohnya mungkin kekuatan fisik, itu kita bisa mengambil sisi baiknya. Kita mengambil kegiatan yang memang bertuju pada sifat yang positif, yang bisa mengembangkan kepercayaan diri kita terhadap apa yang kita tuju, tetapi tidak melukai orang lain. Yang selanjutnya yaitu hindari balas dendam. Kalau memang kita adalah orang yang dulunya dibully, kita nggak boleh balas dendam seperti itu, karena itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya untuk dikerjakan. Melainkan kita harus percaya diri bahwasannya suatu saat nanti kita dapat melampaui orang tersebut, bukan malah balas dendam kepada orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu penurunan performa akademis dan kerja karena hilangnya konsentrasi dan minat. Nah, kenapa sih kok ini bisa terjadi? Balik lagi kepada permasalahan yang pertama dan kedua, karena banyaknya dorongan negatif yang dia terima, hingga pada akhirnya kepercayaan diri dalam dia sendiri itu akan turun terus menurun. Akhirnya dia tidak pernah percaya diri terhadap skill yang dia punya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dan saya minta maaf bila memang penjelasan saya kurang menarik ataupun kurang lengkap. Saya berterima kasih karena sudah menonton video ini. Saya akhiri, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.